Langit di atas dunia shinobi tidak pernah benar-benar sunyi. Namun pagi itu terasa berbeda. Angin berembus lebih lambat, seolah ragu untuk bergerak. Awan tipis menggantung rendah di atas lembah berbatu di perbatasan negeri api, memantulkan cahaya matahari yang pucat. Di kejauhan, hutan pinus berdiri kaku, daunnya bergetar oleh sesuatu yang tak kasat mata, sebuah tekanan halus yang membuat alam sendiri waspada. Sasuke Uchiha berdiri di tepi tebing, mantel hitamnya berkibar pelan. Mata Rinnegan-nya terbuka, memandangi cakrawala yang terasa salah. Sejak fajar, ia merasakan gangguan pada ruang dan waktu. Seperti kain realitas yang ditarik terlalu kuat. Cakra di sekitarnya tidak mengalir seperti biasanya. Ada denyut asing, bukan dari Biju, bukan dari makhluk Otsutsuki, melainkan sesuatu yang jauh lebih mentah, energi murni yang tidak berasal dari cakra sama sekali. Ini bukan genjutsu, gumamnya pelan. Suaranya nyaris tenggelam oleh angin. Dan bukan ninjutsu. Ia menutup mata sejenak, merasakan getaran itu dengan indera yang telah diasah oleh pertempuran tak terhitung. Getaran itu tidak bermusuhan, namun juga tidak jinak. Seperti api unggun besar yang dinyalakan di tengah ladang kering hangat, bagi yang mendekat, tetapi mampu melalap segalanya jika dibiarkan. Di saat yang sama, jauh melampaui batas dunia itu sendiri, sebuah celah tipis terbuka di ruang kosong. Tidak ada kilat, tidak ada suara, hanya distorsi halus, seperti permukaan air yang disentuh ujung jari. Dari celah itu, sosok berambut hitam dengan pakaian oranye muncul, melangkah ringan, seolah gravitasi hanyalah saran. Son Goku menarik napas dalam-dalam, begitu kakinya menyentuh tanah asing. Udara terasa berbeda, lebih padat, lebih berat. Seakan dunia ini dibangun dengan aturan yang sedikit bergeser. Ia tersenyum kecil. Mata hitamnya berbinar oleh rasa ingin tahu yang murni. Wah, tempat apa ini? Katanya, menoleh ke sekeliling. Hutan, tebing, dan langit yang terasa hidup, bukan seperti bumi. Bukan pula seperti planet yang pernah ia kunjungi bersama Whis. Energinya aneh, bukan ki, tapi kuat. Goku menutup mata, mencoba merasakan sumber energi yang berdenyut di kejauhan. Insting bertarungnya langsung terpicu. Ada seseorang di sana. Seseorang yang kuat. Sangat kuat, bibirnya melengkung lebih lebar. Senyum yang hanya muncul ketika jantungnya berdebar oleh janji pertarungan seru. Tanpa sadar, kakinya melangkah maju. Sasuke membuka mata tepat saat udara di depannya bergetar. Ruang di hadapannya seperti retak, lalu menyatu kembali. Di sanalah ia melihatnya, seorang pria asing berdiri beberapa puluh meter jauhnya dengan sikap santai yang terasa tidak masuk akal. Tidak ada cakra yang mengalir dari tubuh orang itu. Namun tekanan yang ia rasakan setara dengan medan perang terburuk yang pernah ia lalui. Sasuke tidak langsung bergerak. Tangannya tetap di sisi tubuh. Jari-jari rileks, namun siap. Tatapannya tajam, menganalisis setiap detail. Postur tubuh yang seimbang, napas yang stabil, otot yang terlatih bukan oleh teknik ninja, melainkan oleh pertempuran nyata. Siapa kau? Tanya Sasuke. Suaranya dingin namun terkendali. Pria itu mengangkat tangan, melambaikan dengan ceria. Maaf kalau aku muncul tiba-tiba. Namaku Goku. Aku cuma nyasar. Sepertinya keheningan menggantung di antara mereka. Bagi Sasuke, kata-kata itu terdengar terlalu ringan untuk seseorang dengan tekanan kekuatan sebesar ini. Tidak ada kebohongan dalam nada suara Goku. Sharingannya menangkap itu dengan jelas, namun justru itulah yang membuatnya semakin waspada. Nyasar, ulang Sasuke. Iya, jawab Goku sambil tertawa kecil. Aku lagi latihan. Terus, boom! Dunia ini muncul. Tapi kau kuat ya, aku bisa merasakannya. Sasuke menyipitkan mata. Kau tidak menggunakan cakra. Cakra, Goku memiringkan kepala. Kalau yang kau maksud energi di tubuh, aku pakai ki. Dua kata sederhana itu, ki terasa seperti batu yang dijatuhkan ke permukaan danau tenang. Sasuke merasakan gelombangnya menyebar. Sistem energi yang sepenuhnya berbeda, namun bisa berdiri sejajar dengan cakra.
Menarik. Apa tujuanmu di dunia ini? Tanya Sasuke. Goku menggaruk pipinya. Tampak berpikir, awalnya nggak ada tujuan. Tapi sekarang, ia menatap Sasuke dengan mata berbinar. Aku pengen bertarung denganmu. Angin mendadak menguat, daun-daun beterbangan, dan tanah di sekitar kaki mereka bergetar halus. Seolah dunia menahan napas. Sasuke tidak tersenyum, namun ada sesuatu yang menyala di dalam dadanya, bukan amarah, bukan dendam, melainkan dorongan lama yang hampir terlupakan. Keinginan untuk menguji batas, untuk berdiri di hadapan kekuatan yang tidak bisa ditebak oleh masa lalu. Kau ceroboh, kata Sasuke dingin, menantang seseorang yang tidak kau kenal. Goku mengangkat bahu. Mungkin, tapi biasanya orang kuat itu baik. Kejujuran polos itu membuat Sasuke terdiam sesaat. Kemudian, ia melangkah maju. Mereka memilih lembah terbuka di antara dua tebing tinggi, tempat sungai kecil mengalir, dan bebatuan besar tersebar alami. Langit mulai menggelap oleh awan yang berkumpul. Seolah alam merespons dua kekuatan yang saling mendekat. Sasuke berdiri dengan satu kaki sedikit di depan, pusat gravitasi rendah. Pedangnya masih tersarung, namun cakra mulai berputar pelan di dalam tubuhnya. Rinnegan berdenyut, membaca ruang di sekitarnya. Goku berdiri berlawanan. Santai, namun fokus. Tidak ada aura menyala, tidak ada transformasi. Namun kinya terkunci rapat, terkendali dengan presisi yang luar biasa. Siap? Tanya Goku. Sasuke tidak menjawab, ia menghilang. Dalam sekejap, tubuhnya muncul di belakang Goku. Pedang terhunus dengan kilatan cahaya dingin. Namun sebelum bilah itu mencapai sasaran, Goku berputar, mengangkat dua jari, dan menahan pedang itu di antara jari-jarinya tanpa usaha yang terlihat. Benturan itu tidak menghasilkan suara keras. Justru keheningan yang mengikuti terasa lebih mengerikan. Mata Sasuke membelalak sesaat. Syaringannya menangkap setiap detail, namun otaknya menolak mempercayai apa yang dilihatnya. Cepat! Gumam Sasuke. Goku tersenyum. Kau juga. Ledakan energi menyebar saat Sasuke menarik mundur pedangnya dan melompat jauh ke belakang. Tanah tempat Goku berdiri retak. Bebatuan melayang sebelum jatuh kembali. Untuk pertama kalinya sejak pertarungan dimulai, aura Sasuke berubah. Cakranya melonjak, pekat dan tajam, membentuk tekanan yang membuat udara bergetar. Goku menegakkan tubuh, ekspresinya berubah serius. Senyum ceria itu masih ada, namun kini bercampur dengan fokus seorang petarung sejati. Oke, katanya pelan. Ini bakal seru. Di atas mereka, awan akhirnya pecah. Petir menyambar jauh di langit, menggarisbawahi satu kebenaran yang tak bisa ditarik kembali. Dua dunia telah bersinggungan, dan duel ini baru saja dimulai. Petir menyambar jauh di balik awan gelap, namun suara gemuruhnya terlambat menyusul. Seperti dua kekuatan di lembah itu, aksi dan akibat tidak lagi berjalan beriringan. Dunia terasa selangkah lebih lambat dari mereka. Sasuke Uchiha bergerak lebih dulu. Tanpa aba-aba, tubuhnya lenyap dari pandangan. Bukan sekadar cepat, melainkan terhapus dari ruang di sekitarnya. Batu tempat ia berpijak hancur menjadi debu, terdorong oleh tekanan cakra yang dilepaskan dalam sekejap. Dalam satu tarikan napas, ia sudah berada di udara. Lalu berpindah lagi, muncul di sisi lain lembah. Menguji jarak, sudut, dan reaksi lawannya, Goku tidak bergerak. Ia berdiri dengan kaki terbuka sedikit, tangan terangkat santai di depan dada. Matanya mengikuti Sasuke bukan dengan gerakan kepala, melainkan dengan kesadaran yang mengalir bebas, seperti permukaan air yang merespons riak terkecil. Ki di dalam tubuhnya berdenyut pelan, tidak meluap, tidak menekan. Tenang, dia menghilang, pikir Goku. Tapi, aku masih bisa merasakannya. Sasuke muncul tepat di atasnya, turun dengan kecepatan yang membelah udara. Pedangnya berkilat, diselimuti cakra petir yang berdesis tajam. Namun saat bilah itu turun, Goku melangkah ke samping. Gerakan sederhana, hampir malas, namun udara di tempat ia berdiri terbelah, dan serangan Sasuke menghantam tanah, menciptakan retakan panjang yang menjalar seperti sarang laba-laba. Sasuke tidak berhenti. Ia memutar tubuh,
Menendang dengan tumit, memanfaatkan momentum jatuh. Goku menangkis dengan lengan. Benturan itu memicu gelombang kejut yang mendorong mereka berdua mundur. Mereka mendarat bersamaan, berhadapan lagi. Sharingan Sasuke berputar cepat, membaca aliran Q yang asing, tidak seperti cakra. Energi itu tidak mengikuti jalur yang bisa diprediksi. Tidak ada segel tangan, tidak ada persiapan teknik. Reaksi Goku terjadi sebelum niat sepenuhnya terbentuk. Insting. Gumam Sasuke dalam hati. Dia bertarung dengan insting murni. Sasuke mengangkat tangan kirinya. Api hitam muncul tanpa suara, membentuk lingkaran kecil yang langsung melesat ke arah Goku. Api itu tidak menyala seperti api biasa, ia melahap cahaya di sekitarnya. Goku meloncat ke belakang. Udara bergetar saat api itu menyapu tempat ia berdiri. Tanah menghitam, berasap pelan. "Oho," kata Goku. Mata berbinar, api yang gak bisa padam. "Keren." Sasuke tidak menjawab. Ia sudah berpindah lagi, muncul di belakang Goku, lalu di sisi kiri, lalu di atas serangan berlapis yang dirancang untuk memecah fokus. Api hitam menyebar, membentuk perangkap ruang sempit. Namun di tengah tekanan itu, Goku tersenyum. Ia menghela napas panjang, dan untuk pertama kalinya sejak tiba di dunia ini, auranya berubah. Ki yang sebelumnya terkunci rapat kini mengalir keluar. Lembut namun luas, seperti angin musim panas yang menyelimuti lembah. Tidak ada ledakan, tidak ada kilatan menyilaukan. Hanya perubahan rasa udara terasa lebih ringan, namun juga lebih padat. Seolah ruang itu sendiri menjadi bagian dari kesadaran Goku. Sasuke merasakan itu seketika. "Ini apa?" pikirnya. Tubuhnya merespons secara naluriah, meloncat mundur. Goku membuka mata sepenuhnya. Tatapannya jernih, tenang, dan fokus sebuah kondisi yang telah ia asah melalui pertempuran panjang dan latihan tanpa akhir. "Maaf," katanya pelan. "Aku perlu sedikit lebih serius." Dalam satu langkah, ia berada di depan Sasuke. Bukan teleportasi, bukan teknik ruang waktu, hanya kecepatan yang melampaui jarak. Sasuke mengangkat pedangnya tepat waktu, menahan pukulan Goku dengan bilah baja. Benturan itu menciptakan dentuman dalam yang membuat tebing di sekitar mereka bergetar. Retakan menjalar, batu-batu besar runtuh ke sungai di bawah. Sasuke terdorong mundur, kakinya menyeret tanah. Tangannya bergetar bukan karena lemah, tetapi karena menahan kekuatan yang terus mendorong maju. Dia menahan diri, pikir Sasuke, mata Rinnegan-nya berdenyut. Dan bahkan begitu, kekuatannya seperti gelombang tanpa akhir. Sasuke melompat mundur, membentuk segel tangan dengan cepat. Tanah di sekitar Goku terangkat, berubah menjadi formasi batu runcing yang menjepit dari segala arah. Goku menutup mata sejenak, lalu ia melompat. Tubuhnya berputar ringan di udara, menapaki batu-batu itu seolah pijakan sementara. Ia mendarat di puncak satu batu tertinggi, memandang Sasuke dari atas. Katanya sambil tersenyum. "Kau pintar banget ngatur medan." Sasuke tidak membalas senyum itu. Ia mengangkat tangan kanannya, dan bayangan ungu samar mulai terbentuk di sekeliling tubuhnya kerangka raksasa yang berdiri setengah, melindunginya dari segala arah. Goku menatapnya dengan penuh minat. "Wow, itu apa?" "Perlindungan," jawab Sasuke singkat. "Kelihatan kokoh dan mematikan." Angin berhenti berembus. Sungai di bawah tampak tenang. Terlalu tenang. Alam seakan menunggu. Dua sosok berdiri saling berhadapan satu, dikelilingi bayangan cakra yang membentuk raksasa pelindung. Satu lagi berdiri ringan dengan aura tenang yang menyelimuti ruang di sekitarnya. Ini bukan lagi sekadar pertarungan kecepatan. Ini adalah benturan dua cara memahami kekuatan. Di kejauhan, di dalam Konoha, Naruto Uzumaki tiba-tiba terhenti di tengah langkahnya. Dadanya terasa berat. Nalurinya berteriak tanpa alasan jelas. "Ada apa ini?" gumamnya. Menatap langit yang sama. Kembali ke lembah, Goku mengepalkan tangan. Auranya berdenyut lembut, namun pasti. "Oke," katanya dengan nada penuh semangat. "Giliran aku nyerang." Sasuke memperkuat pertahanannya. Mata menyala, penuh konsentrasi. Benturan berikutnya akan mengubah segalanya.
Bayangan raksasa itu berdiri tegak, menjulang di tengah lembah, seperti dewa perang yang terbangun dari tidur panjang. Cakra ungu tua membentuk tulang-tulang besar, lengan kokoh, dan dada yang berdenyut dengan energi pekat. Tanah di bawahnya retak, tak mampu menahan tekanan keberadaannya. Susanoo, di dalam inti pelindung itu, Sasuke berdiri tenang namun waspada. Napasnya teratur, matanya tajam. Ia telah berdiri di dalam pertahanan ini, melawan makhluk-makhluk yang mampu meruntuhkan gunung dan mengoyak dunia. Namun kali ini, berbeda. Tekanan yang ia rasakan dari luar bukan berasal dari cakra yang meledak-ledak, melainkan dari sesuatu yang lebih jujur, lebih langsung. Goku berdiri beberapa puluh meter di depannya, memandang Susanoo dengan ekspresi penuh rasa ingin tahu. Tidak ada ketakutan di wajahnya, hanya ketertarikan yang tulus. Seperti seorang petarung yang akhirnya menemukan dinding yang pantas untuk diuji. Wow, gumamnya pelan. Ini keren banget. Ia melangkah maju, setiap langkahnya sederhana. Namun tanah bergetar, seolah merespons keputusan itu. Q di sekelilingnya tetap tenang, namun padat seperti udara sebelum badai besar. Sasuke mengangkat tangan di dalam Susanoo. Lengan raksasa itu mengikuti, menarik busur energi yang terbentuk dari cakra murni. Panah ungu berkilau muncul, berdenyut dengan daya hancur yang terfokus. "Jangan mendekat," kata Sasuke. Suaranya bergema melalui Susanoo. Goku berhenti. Ia menatap panah itu, mengangguk kecil. "Oke, kalau gitu, aku ke sana." Panah dilepaskan. Udara meraung. Panah itu melesat, membelah ruang dengan kecepatan yang nyaris tak terlihat, meninggalkan jejak distorsi. Namun sebelum panah itu mencapai sasaran, Goku sudah bergerak. Ia menghilang bukan berpindah tempat, melainkan melangkah keluar dari lintasan waktu sesaat. Panah itu melewati bayangan sisa, menghantam tebing di belakangnya. Ledakan yang terjadi membuat gunung berguncang. Batu-batu raksasa runtuh ke sungai. Goku muncul kembali, kini berada tepat di depan Susanoo. Sasuke bereaksi seketika. Lengan raksasa itu mengayun, menghantam tanah dengan kekuatan yang mampu meratakan lembah. Namun Goku meloncat ke udara, tubuhnya berputar, lalu mendarat ringan di lengan Susanoo yang sedang bergerak. Setiap pijakan kakinya di atas cakra padat itu menciptakan riak, seperti air yang disentuh batu. Susanoo bergetar, bukan karena runtuh, melainkan karena menerima sesuatu yang belum pernah ia hadapi. Sebelumnya kekuatan yang tidak mencoba menembus, tetapi menyatu dengan momentum. Dia berlari di atas Susanoo. Sasuke terkejut, meski ekspresinya tetap terkendali. Goku melompat tinggi, lalu menghantamkan tinjunya ke dada Susanoo. Tidak ada ledakan besar, yang ada hanyalah bunyi duum rendah. Seperti dentuman jantung raksasa, gelombang kejut menyebar ke segala arah, mendorong awan di langit menjauh, membuat sungai di bawahnya beriak liar. Susanoo mundur satu langkah. Hanya satu langkah, namun itu cukup untuk membuat Sasuke membelalakan mata. "Mustahil," pikirnya. Dia tidak menghancurkannya, dia mendorongnya. Goku mendarat kembali, menarik tangannya. "Keras juga," katanya sambil tertawa kecil. "Tapi rasanya masih bisa." Sasuke mengerahkan cakra lebih banyak. Susanoo mengaum tanpa suara, tubuhnya menebal, lapisan energi bertambah, wajahnya menjadi lebih tajam dan mengancam. Pedang cakra raksasa terbentuk di tangannya. "Aku tidak akan menahan diri lagi," kata Sasuke dingin. Goku mengangguk. "Aku juga." Untuk pertama kalinya, auranya berdenyut lebih kuat, bukan meledak namun berkembang. Seperti cakrawala yang meluas, tanah di sekelilingnya mulai retak perlahan, batu-batu kecil melayang. Sasuke menyerang. Pedang Susanoo ditebaskan, membelah lembah, menciptakan jurang panjang yang menganga. Goku melesat maju, menembus tebasan itu, tubuhnya berputar. Tinjunya menghantam sisi pedang raksasa. Benturan itu memekakan. Kali ini benar-benar meledak. Gelombang energi menyapu lembah, merobohkan sisa-sisa tebing, mengeringkan aliran sungai sesaat. Susanoo terdorong ke belakang, retakan halus muncul di permukaan cakranya. Sasuke menggertakkan gigi.
Dia menembus tekanannya. Namun sebelum ia bisa mengatur ulang serangan, Goku sudah ada di sana di depan inti Susanoo. Ia mengangkat tangan, telapak terbuka, ki terkumpul padat, namun stabil. Tenang aja, katanya pelan. Aku nggak mau ngerusak dunia ini. Lalu ia mendorong. Dorongan itu tidak brutal, tidak liar, namun tekanan yang dihasilkan membuat Susanoo bergetar hebat. Lapisan cakranya retak lebih jelas, seperti kaca yang ditekan perlahan, namun tak terelakkan. Sasuke merasakan itu langsung bukan serangan, melainkan tantangan, ujian batas. Di kejauhan, di Konoha, Naruto berhenti sepenuhnya. Langit di atas desa bergetar. Awan berputar tak wajar. Aura ini, gumamnya. Sasuke, kau lagi ngelawan apa? Kembali ke lembah, Sasuke menarik napas panjang. Matanya menyala, bukan oleh amarah, melainkan oleh tekad murni. Kalau begitu, katanya pelan, aku juga akan melangkah lebih jauh. Cakra di sekelilingnya meledak. Susanoo berkembang lebih besar, lebih padat, lebih utuh, sebuah manifestasi penuh kehendak. Goku tersenyum lebar. Matanya berbinar, seperti anak kecil yang menemukan tantangan sempurna. Ya, katanya antusias. Itu dia. Dua kekuatan itu saling berhadapan, membuat dunia di sekitarnya bergetar hebat. Dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, pertarungan ini tidak lagi bisa disembunyikan. Getaran itu tidak lagi terbatas pada lembah. Di Konoha, burung-burung yang bertengger di atap rumah beterbangan serempak, seolah satu naluri menggerakkan mereka. Jendela berderak halus, dan air di kolam-kolam kecil beriak tanpa sebab. Para ninja yang sedang berlatih terhenti, menoleh ke arah yang sama ke barat. Daya tempat langit tampak sedikit lebih gelap dari biasanya. Naruto Uzumaki berdiri di depan gedung Hokage. Tubuhnya menegang. Ia telah merasakan tekanan itu sejak beberapa menit lalu. Namun kini rasanya semakin jelas. Semakin dekat. Bukan cakra biasa. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan. Bahkan saat berhadapan dengan musuh-musuh terkuat sekalipun. Sasuke? Gumamnya pelan. Tanpa ragu, Naruto melompat, angin berdesing keras saat ia melesat keluar desa, meninggalkan jejak debu di jalanan. Di belakangnya, Shikamaru menatap langit dengan wajah serius. Ini bukan pertarungan biasa, katanya lirih. Semoga Naruto sampai tepat waktu. Di lembah, udara terasa semakin berat. Susanoo Sasuke kini berdiri dalam wujud yang hampir sempurna tubuh raksasa, dengan lapisan cakra tebal. Wajahnya tajam dan dingin. Mata menyala oleh kehendak penggunanya. Pedang cakra di tangannya berdenyut, seolah menunggu satu perintah lagi untuk membelah dunia. Di hadapannya, Goku berdiri dengan kaki menapak kuat di tanah yang retak. Auranya kini lebih terasa, menyelimuti ruang di sekitarnya, seperti medan tak terlihat. Tidak mengancam, namun tak bisa diabaikan. Setiap napasnya teratur, setiap gerakannya terkendali. Kau benar-benar luar biasa, kata Goku tulus. Pertahanan seperti ini, aku jarang ketemu. Sasuke tidak menanggapi pujian itu. Matanya fokus menembus jarak, membaca setiap perubahan kecil pada sikap Goku. Ia sadar lawan di depannya bukan sekadar kuat. Ia memahami pertarungan dengan cara yang berbeda, lebih sederhana, namun justru lebih berbahaya. Aku tidak akan mundur, kata Sasuke akhirnya. Apapun yang kau cari di dunia ini, kau tidak akan mendapatkannya dengan melewati aku. Goku mengangguk pelan. Oke, tapi aku juga nggak bisa berhenti sekarang. Dalam sekejap, mereka bergerak bersamaan. Susanoo mengayunkan pedangnya dengan kekuatan penuh. Tebasan itu bukan sekadar serangan, ia membawa tekanan cakra yang memadatkan udara, menciptakan dinding kehancuran yang melaju cepat. Goku melesat maju, menembus tekanan itu. Auranya bergetar menahan benturan. Benturan mereka menciptakan ledakan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Cahaya menyilaukan, melesat ke langit, awan terbelah, membentuk pusaran raksasa. Tanah di bawah mereka amblas beberapa meter, menciptakan kawah besar yang dipenuhi debu dan batuan terlempar. Saat debu mulai turun, terlihat Susanoo berdiri sedikit membungkuk, masih utuh, namun jelas terdorong. Retakan halus menjalar di beberapa bagian,
Seperti bekas tekanan yang tak bisa sepenuhnya dihapus, Goku mendarat di sisi lain kawah. Napasnya sedikit lebih berat. Ia tersenyum lebar. Ini gila, katanya sambil tertawa kecil. Kau bikin aku pengen terus maju. Sasuke menggertakkan gigi. Cakra di tubuhnya mulai terasa lebih panas, lebih liar. Namun di balik itu, pikirannya tetap dingin. Ia sadar pertarungan ini telah melampaui batas pribadi. Jika dibiarkan, dampaknya akan merambat ke seluruh dunia ninja. Dan seolah menjawab kekhawatiran itu, sebuah suara menggema dari kejauhan. Sasuke! Naruto tiba di tepi lembah, berdiri di atas batu besar yang retak. Matanya membelalak saat melihat Susanoo raksasa dan sosok asing yang berdiri berhadapan dengannya. Apa-apaan ini? Gumamnya, merasakan tekanan luar biasa yang membuat bulu kuduknya merinding. Sasuke menoleh sesaat. Naruto jangan ikut campur. Naruto melompat turun, berdiri beberapa meter dari Goku. Ia menatap pria berambut hitam itu dengan penuh kewaspadaan dan rasa ingin tahu yang tak terelakkan. Dia bukan musuh biasa ya? Kata Naruto. Goku melirik Naruto, tersenyum ramah. Hei, kau temannya? Naruto berkedip, sedikit bingung dengan sikap santai itu. Ya, bisa dibilang begitu. Bagus, kata Goku ceria. Kau juga kelihatan kuat. Sasuke menghela napas pelan. Ini bukan saatnya bercanda. Naruto menatap Sasuke, lalu kembali ke Goku. Ia bisa merasakan ketulusan di balik aura pria itu. Tidak ada niat menghancurkan. Tidak ada kebencian. Namun, kekuatannya terlalu besar untuk diabaikan. Kita nggak bisa lanjutkan ini sembarangan, kata Naruto tegas. Kalau kalian terus, dunia ini yang kena. Goku terdiam. Ia memandang sekeliling lembah yang hancur, langit yang masih berputar, tanah yang retak. Senyumnya memudar sedikit, digantikan ekspresi berpikir. Kau benar, katanya akhirnya. Aku kebablasan. Sasuke tetap waspada. Jadi, Goku mengangkat tangan. Auranya meredup perlahan. Aku nggak mau jadi alasan dunia ini rusak. Tapi, aku juga belum puas. Keheningan turun di antara mereka, berat dan penuh makna. 3 kekuatan besar kini berdiri di satu titik. Dan meski serangan berhenti sejenak, ketegangan justru semakin menebal. Karena keputusan berikutnya, apapun itu akan menentukan arah pertemuan dua dunia ini. Keren banget kan? Gimana menurut kalian momen ini? Apakah ini momen menegangkan dari duel kekuatan ikonik ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan kisah-kisah crossover anime lainnya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya.